Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah metode pengambilan contoh bagi mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita masih melanjutkan bahasan modul 4 dengan topik pengambilan sampel acak berlapis atau stratifikasi. Pada perkuliahan minggu ini kita akan membahas 3 materi terkait dengan modul ini, yaitu pendugaan rata-rata populasi dan total populasi, penentuan ukuran sampel untuk menduga rata-rata dan total populasi, dan pendugaan proporsi populasi. Baik, kita akan mulai bahasan materi 4, pendugaan rata-rata dan total populasi. Jadi ingat bahwa salah satu tujuan dari sampling atau pengambilan sampel adalah untuk menduga parameter populasi dari data sampel. Karena kita tidak bisa atau mungkin tidak akan melakukan sensus untuk seluruh populasi sehingga kita mengambil sampel, dan dari pengambilan sampel ini tujuannya adalah untuk menduga parameter dari populasi. Ingat juga bahwa sampel itu mewakili populasi. Nah, parameter populasi diantaranya adalah dalam konteks ini kita akan menduga rata-rata populasi dan total populasi. Pertama, pendugaan rata-rata populasi. Dalam menduga rata-rata populasi dengan menggunakan data dari sampel acak stratifikasi, perlu diingat notasi sebagai berikut. Jadi notasi-notasi berikut ini perlu dipahami, tidak harus dihafal ya, tapi dipahami. Ya, ada rata-rata sampel ya, untuk sampel acak sederhana yang dipilih dari setiap strata. N kecil ini ya adalah ukuran sampel untuk masing-masing strata. Ada juga rata-rata populasi untuk masing-masing strata, ya ini total, ya, jumlah total populasi untuk setiap strata. Nah, dari sini kalau kita lihat total populasi ini adalah penjumlahan dari seluruh elemen strata. Sebagai catatan, untuk sampel acak stratifikasi, kita memiliki sampel acak sederhana dalam setiap strata. Nah, persamaan untuk menduga rata-rata populasi dari sampel acak stratifikasi adalah, ya, ini adalah persamaannya, subscript dari ST ini menunjukkan stratifikasi. Y rata-rata, ya, rata-rata sampel dengan subscript ST ini menunjukkan rata-rata sampel dari sampel yang diambil secara berlapis atau stratifikasi. Sedangkan varian untuk penduga rata-rata populasi dari sampel acak stratifikasi ini, ya, rumus variannya ya, yang diduga dari varian dari rata-rata populasi. Setiap kita melakukan sampling tentu ada varian, ya, ada varian yang tujuannya nanti untuk menghitung kesalahan pendugaan. Nah, di sini perlu diingat bahwa ya dalam sebagai penduga rata-rata populasi dari sampel acak sederhana, ialah seperti ini persamaannya. Sedangkan untuk penduga rata-rata populasi dari sampel acak stratifikasi, ya seperti ini, ya persamaannya. Nah, dengan catatan bahwa di sini di dalam pengambilan sampel acak stratifikasi ini kita juga mengambil sampel acak dari setiap strata. Sedangkan kesalahan pendugaan dari rata-rata populasi dihitung dengan persamaan
seperti ini. Dan selang kepercayaannya ya tentu plus minus dari batas kesalahan. Selang kepercayaan dari penduga rata-rata populasi. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke latihan. Nah, ini untuk latihan. Ya. Nah, sebagaimana pada latihan 1, ya, kita lanjut pada latihan 1 pada minggu lalu. Sebuah perusahaan periklanan bermaksud melakukan survei sampel ya, untuk mengetahui jumlah jam rata-rata setiap minggu rumah tangga di suatu kabupaten yang menonton televisi. Nah, kabupaten tersebut disekat menjadi 3 lapisan atau 3 strata, yaitu adalah kota A, kota B, dan sebuah daerah pedesaan. Di kota A ada 155 rumah tangga, di kota B ada 62 rumah tangga, dan di pedesaan ada 93 rumah tangga. Nah, perusahaan periklanan ini memiliki cukup waktu dan uang untuk mengambil sampel dan mewawancarai sebanyak 40 rumah tangga, atau N sama dengan 40. Jadi jumlah sampelnya adalah 40, dan memutuskan untuk memilih sampel acak ya, berukuran 20 di kota A. Ini di kota A 20 sampel diambil, di kota B diambil 8 sampel, dan di pedesaan 18 sampel. Nah, sampel di masing-masing strata ini diambil secara acak sederhana ya, dan dilakukan wawancara untuk mengetahui jumlah jam rata-rata setiap minggu rumah tangga menonton televisi. Hasilnya adalah seperti berikut. Ini adalah data hasil wawancara waktu menonton televisi dalam jam per minggu. Di kota A, ya, ini sampel pertama adalah 35 jam dalam seminggu, rumah tangga kedua 43, dan selanjutnya sampai ke rumah tangga ke-20 diwawancarai, diperoleh angka 34. Begitu juga sampel di kota B, ya, ada 8 sampel, ya, di mana rumah tangga pertama, sampel pertama 27 jam menonton, ya, yang sampai ke 8 30 jam menonton per minggu. Begitu juga data di pedesaan, ya, 18 sampel di pedesaan. 12 ya, jadi 12 sampel di pedesaan. Ini ada kesalahan, bukan 18 tapi 12 sampel. Nah, cobalah duga rata-rata waktu menonton televisi ya, dalam jam per minggu untuk semua rumah tangga di kabupaten tersebut. Jadi kita akan menduga rata-rata populasi ya, dalam hal ini rata-rata waktu menonton televisi di kabupaten tersebut. Nah, hitung juga batas kesalahan pendugaannya dan selang kepercayaan. Nah, untuk menduga rata-rata populasi, ya, kita akan menggunakan persamaan 4.1. Persamaan 4.1 di sini terlebih dahulu dihitung rata-rata sampel setiap strata di kabupaten dengan menggunakan persamaan 3.1, yaitu rata-rata sampel acak sederhana. Karena pada prinsipnya pengambilan sampel acak berlapis itu adalah mengambil sampel acak sederhana di setiap strata. Nah, dari persamaan ini ya, ini adalah rata-rata sampel yang diambil secara acak sederhana di setiap strata. Nah, untuk strata 1 ya, untuk strata 1
kita bisa menghitung rata-rata rumah tangga menonton televisi. Jadi ini dirata-ratakan, ya, dirata-ratakan untuk strata 1 ya kota A. Kemudian juga dihitung rata-rata di kota B, ya, di kota B, dan juga berikutnya dihitung rata-rata menonton televisi di strata pedesaan. Itu. Hasilnya adalah di kota A, ya, di kota A diperoleh rata-rata menonton televisi adalah 33,9 jam per minggu. Di kota B adalah 25,125 jam per minggu, dan di pedesaan 19 jam per minggu. Nah, dari sini bisa kita hitung rata-rata waktu menonton televisi di kabupaten. Ya, tidak bisa langsung dirata-ratakan kota A, kota B, dan pedesaan, tapi masukkan ke dalam rumus. Ya, dalam rumus, ya, rumus ini, ya. Jadi diketahui N, ya, N di kabupaten tersebut, jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut adalah 310. Nah, jadi N1 ini adalah jumlah rumah tangga di strata kota A kali rata-rata menonton televisi di kota A ditambah jumlah rumah tangga di kota B kali rata-rata menonton televisi di kota B ditambah dengan jumlah rumah tangga di pedesaan, ya, dikalikan dengan rata-rata menonton televisi di pedesaan. Jadi di pedesaan di kota A ada 155 rumah tangga dikalikan dengan rata-ratanya, ya. Di kota B ada 62 rumah tangga kalikan dengan rata-rata menonton televisi di kota B. Di pedesaan ada 93 rumah tangga dikalikan dengan rata-rata menonton televisi, ya. Nah, ini dijumlahkan dibagi dengan 310 jumlah rumah tangga di kabupaten tersebut, sehingga diperoleh rata-rata rumah tangga menonton televisi di kabupaten tersebut adalah 27,7 jam per minggu. Nah, di sini kita sudah memperoleh dugaan, ya, rata-rata populasi dari sampel acak berlapis. Nah, berikutnya untuk menentukan batasan kesalahan pendugaan, ya, kita terlebih dahulu harus menghitung varian sampel, ya, varian sampel di setiap strata. Ya, setiap strata dengan menggunakan rumus sebagaimana varian sampel acak sederhana. Ya, karena kita menghitungnya adalah di setiap strata dulu. Nah, varian sampel rata-rata menonton televisi di kota A, ya, masukkan rumus ini, ya. Jadi sampel pertama dikurangi dengan rata-ratanya 33,9, ya, dikuadratkan. Sampel kedua 43 dikurangi rata-ratanya juga, ya. Kemudian dibagi N kurang 1. Ingat ini N kurang 1. N jumlah sampel di kota A adalah 20 dikurang 1. Sehingga diperoleh varian sampel di kota A adalah 35,358. Begitu juga cara untuk di kota B. Ya, di kota B dihitung varian sampel di kota B dan juga varian sampel di pedesaan. Nah, sehingga kita sudah memperoleh ringkasan data, ya. Di kota A ada 155 rumah tangga N1, ya, N
di kota B 62 rumah tangga, di pedesaan 93. Sampel yang diambil masing-masing adalah 20 di kota A, 8 di kota B, dan 12 di pedesaan. Sedangkan rata-rata sampelnya ya di kota A 33,9 jam, di kota B 25,125 jam, sedangkan di pedesaan 19 jam. Nah, ini kita juga sudah memperoleh varian dari sampel masing-masing strata, ya, varian sampel masing-masing strata. Nah, dari sini kita akan masukkan ke dalam rumus untuk menghitung batas kesalahan pendugaan. Nah, untuk menghitung batas kesalahan pendugaan rata-rata populasi dari sampel acak stratifikasi, terlebih dahulu dihitung varian penduga populasi, ya, varian penduga, masukkan varian penduga rata-rata populasi ini persamaan 4.2 ya, dengan data yang kita sudah peroleh ya, ini kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Kemudian batasan kesalahan pendugaan rata-rata populasi ini kita bisa peroleh dari rumus B ya, 2 kali akar ya, varian rata-rata populasi ya. Nah, setelah kita masukkan data variannya ya, variannya 1,97, sehingga kita dapat batas kesalahannya adalah 2,8 jam. Artinya kesalahannya paling besar ya dari pendugaan itu adalah 2,8. Oleh karena itu, selang kepercayaan bagi penduga rata-rata populasi ini adalah rata-rata plus minus dari batas kesalahan, yaitu rata-ratanya 27,7 jam plus minus 2,8 jam. Inilah selang kepercayaan dalam taraf 95% dalam menduga rata-rata populasi. Berikutnya adalah pendugaan total populasi. Nah, prosedur pendugaan total populasi ini mengikuti langsung dari tata cara pendugaan rata-rata populasi. Karena total populasi ini sama dengan jumlah populasi ya, N kali rata-rata populasi. Maka penduga tak bias dari total populasi ini diberikan oleh persamaan N kali rata-rata sampel stratifikasi. Inilah persamaan untuk menduga total populasi dari sampel acak stratifikasi ya, N ya, jumlah populasi kali rata-rata populasi ya, atau sigma dari jumlah populasi setiap strata dikali dengan rata-rata sampel setiap strata. Dengan varian penduga dari total populasi sampel acak stratifikasi, rumusnya seperti ini. Nah, kita coba latihan 3. Jadi sebagaimana pada contoh 1, pada latihan 1 ya, perusahaan periklanan bermaksud melakukan survei ya, dengan mengambil sampel ya, untuk mengetahui total ya rata-rata rumah tangga menonton televisi. Ya, datanya sama di kota A ya, ada 155 rumah tangga, di kota B 62 rumah tangga, dan di pedesaan 93 rumah tangga. Jadi sampel yang diambil 40 dengan rincian di strata 1 kota A adalah 20, kota B ada 8, dan di pedesaan 12. Ini salah, ini bukan 18 ya.
Nah, sekarang cobalah duga total jam menonton televisi setiap minggu seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut dan hitung juga batas kesalahan pendugaannya. Nah, untuk menduga total populasi, total populasi rumah tangga berupa jumlah total jam menonton televisi di kabupaten tersebut dihitung dengan persamaan N kali rata-rata ST, YST. Ya, jumlah N ini adalah jumlah populasi atau rumah tangga di kabupaten tersebut dikali rata-rata menonton televisi dari sampel acak sertifikasi, yaitu 310 kali 27,7, yaitu adalah 8.587 jam total waktu dihabiskan untuk menonton televisi untuk seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut. Nah, sedangkan batas untuk menentukan batas kesalahan pendugaannya menggunakan persamaan ini ya, dan diperoleh setelah dimasukkan dihitung ya, diperoleh batas kesalahannya adalah paling besar 870,123 jam per minggu, sehingga selang kepercayaan dari pendugaan total populasi ini rata-rata total jam menonton televisi plus minus batas kesalahannya ya, itu. Nah, jadi dari latihan ini dapat disimpulkan bahwa total waktu menonton televisi rumah tangga di kabupaten tersebut adalah 8.587 jam dengan batas kesalahan pendugaan kurang dari 870,123 jam. Nah, itu cara kita menduga rata-rata populasi dan total populasi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kelima, yaitu penentuan ukuran populasi. Nah, persamaan untuk menentukan ukuran sampel ya, untuk menentukan ukuran sampel dalam pengambilan sampel acak stratifikasi ya, ini adalah rumusnya sebagai berikut ya. Ini adalah rumus atau persamaan ukuran sampel yang diperlukan ya dalam pengambilan sampel acak berlapis ya. Ingat bahwa di dalam varian ya, terkait dengan varian dari pengambilan varian populasi untuk masing-masing strata ya, untuk ketika menduga rata-rata populasi D sama dengan batas kesalahan B kuadrat dibagi dengan 4. Namun pada saat menduga total populasi D ini adalah B kuadrat dibagi 4 kali N kuadrat ya. N ini adalah jumlah total populasi, B ini adalah batas kesalahan pendugaan. Nah, sebagai latihan keempat, survei pendahuluan pada latihan 1 menyarankan bahwa varian populasi dari masing-masing strata ya, diketahui bahwa varian populasi di kota A adalah 25, varian di kota B adalah 225, dan varian di perdesaan adalah 100. Kita ingin menduga rata-rata populasi dengan menggunakan rata-rata sampel stratifikasi. Nah, pertanyaannya adalah tentukan ukuran sampel untuk memperoleh batas kesalahan pendugaan
sebesar 2 jam jika alokasi fraksi sampel menurut strata sama ya, sepertiga di strata A1 atau kota A, sepertiga di kota B atau strata 2, dan sepertiga di pedesaan atau strata 3. Jadi dalam kata lain ukuran sampel ini sama untuk setiap strata. Jadi kita diminta untuk menentukan berapa ukuran sampel yang harus diambil untuk memperoleh batas kesalahan pendugaan ya, untuk menduga rata-rata itu tidak lebih dari 2 jam. Itu. Nah, jadi dari persamaan penentuan ukuran sampel untuk menduga rata-rata populasi ya, seperti ini. Pertama kali kita harus menghitung dulu pembilangnya ya. Kita selesaikan dulu persamaan pembilang ya, kemudian kita selesaikan persamaan penyebutnya ya, penyebutnya ya, ini, sehingga kita bisa masukkan ya dari persamaan penentuan ukuran sampel ini ya, kita bisa memperoleh akhirnya untuk menduga rata-rata populasi ya, dengan batas kesalahan paling tinggi adalah 2 jam dalam menonton televisi per minggu ya, dengan jumlah populasinya adalah sudah diketahui dan juga varian dari populasi masing-masing strata juga diketahui. Sehingga di sini diketahui dapat diperoleh jumlah sampel yang harus diambil itu untuk survei ini adalah 56,7 dibulatkan 57. Dengan rincian karena ini adalah seperti masing-masing sepertiga ya, maka sepertiga dari jumlah populasi setiap strata ya, kita bisa memperoleh sampel di kota A 19, di kota B 19, dan di pedesaan 19. Jadi sepertiga dari jumlah sampel ya, keseluruhan yang diambil. Nah, berikutnya kita juga bisa menentukan ukuran sampel untuk menduga total populasi ya, dengan data yang sama ya, varian yang sama. Sekarang kita ingin menduga total populasi. Nah, berapa sampel yang harus diambil ya untuk menduga total populasi dengan batas kesalahan pendugaan kurang dari 100 jam. Nah, dari persamaan tentang batas kesalahan ini ya, kita bisa mengetahui ya, bisa menghitung ukuran sampel ya, sebagai berikut ya. Nah, jadi di sini ukuran sampel dengan menggunakan persamaan 4.8 itu kita masukkan angka yang kita sudah peroleh ya, dari latihan 4 tadi, sehingga diperoleh untuk menduga total populasi dengan batas kesalahan kurang dari 100 jam itu dibutuhkan sebanyak 105 sampel yang harus diambil ya, masing-masing karena sepertiga sama setiap strata, yaitu 35 di strata A, kota A, 35 di kota B, dan di pedesaan 35 sampel. Nah, materi ke-6 ini adalah pendugaan proporsi populasi. Jadi kita ingin menduga proporsi populasi berdasarkan setiap strata.
Persamaan untuk menduga proporsi populasi dari sampel acak stratifikasi adalah ini. P ya, proporsi, ST ini adalah subscript dari stratifikasi dari proporsi populasi, persamaannya 4.13 seperti ini ya, per N sigma dari NI ini adalah, ingat ini adalah jumlah populasi di strata ke I, masing-masing strata kali proporsi masing-masing strata. Sedangkan variannya dihitung dengan persamaan ini. Ya, variannya. Jadi langsung saja kita contoh ya, latihan ke-7. Masih dengan perusahaan periklanan tadi. Jadi perusahaan periklanan ingin menduga proporsi rumah tangga di kabupaten tersebut ya, sebagaimana latihan 1 yang menonton acara komedi. Ya, ini. Jadi seperti latihan sebelumnya diketahui di kabupaten tersebut terdapat 310 rumah tangga, yang tersebar di kota A adalah 155, di kota B 62 rumah tangga, dan di pedesaan 93 rumah tangga. Nah, sampel acak stratifikasi diambil sebanyak N40 rumah tangga, dipilih ya dengan alokasi proporsional ya. Nah, itu. Dengan kata lain, sampel acak diambil masing-masing strata ya. N sampel di kota A adalah 20, di kota B adalah 8, dan di pedesaan 12. Wawancara dilakukan terhadap 40 sampel rumah tangga. Hasilnya sebagai berikut. Di strata 1 di kota A, ini ukuran sampelnya adalah 20. Ya, di kota B 8, di pedesaan 12. Ya. Nah, jumlah rumah tangga menonton acara komedi ya, dari sampel yang diambil ini dari 20 ini ada 16 orang rumah tangga menonton. Dari 8 sampel ini ternyata yang menonton acara komedi 2 rumah tangga. Di pedesaan yang menonton sampelnya 12, yang menonton adalah 6. Sehingga kita bisa melihat proporsi rumah tangga. 16 dibagi 20 adalah 0,8. 2 dibagi 8 adalah 0,25, ya, 6 dibagi 12 adalah 0,5. Nah, sekarang dugalah proporsi rumah tangga di kabupaten tersebut yang menonton acara komedi dan tentukan batas kesalahan pendugaannya. Nah, persamaan ya, dari persamaan 4.13 kita bisa langsung memasukkan datanya ya, per N kali sigma NI PI. Nah, kita sudah tahu N adalah jumlah populasi di kabupaten tersebut adalah 310, NI atau jumlah populasi di strata 1 di kota A 155 kali proporsi ya, proporsi rumah tangga menonton komedi adalah 0,8 di strata 1 kota A, ditambah jumlah populasi di strata 2 di kota B kali proporsi yang menonton komedi adalah 0,25 di kota B ini, kemudian ditambah jumlah populasi di pedesaan dikali dengan proporsi yang menonton komedi di pedesaan. Jadi hasilnya adalah 0,6. Jadi proporsi populasi atau rumah tangga yang menonton acara komedi adalah 0,6 atau 60%. Ya, dari data ini kita memperoleh akhirnya ya, kesimpulan yang menonton acara komedi di kabupaten tersebut adalah 60%
dari jumlah populasi. Jadi demikian materi perkuliahan minggu ini. Ini harus, karena ini terkait dengan hitungan dengan banyak persamaan, tentu ini membutuhkan latihan yang intensif. Untuk itu nanti supaya diperdalam pemahaman materi ini melalui tugas atau latihan yang akan diberikan, yang harus dikerjakan sesuai yang telah tercantum di e-learning. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak.